kembali bisa beribadah pada malam hari ini. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Karena saya tahu dunia pertambangan hari-hari ini tidak baik-baik saja, dan tidak sedikit sukacita kita hilang karena dengan keadaan kondisi hari-hari ini di dalam dunia pertambangan. Sebagai orang-orang percaya, jangan biarkan sukacita kita hilang dengan keadaan, dengan situasi, dengan kondisi. Karena kita percaya Tuhan kita akan tetap memelihara kehidupan kita, menolong setiap kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua. Saya mengundang kita bangkit berdiri semua. Kita bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3, ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah adalah tindakan manusia terhadap Allah yang dinyatakan melalui pujian, penyembahan, pelayanan, ketaatan, dan penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ibadah yang Tuhan mau ketika kita mengerjakan adalah ibadah yang kita lakukan dengan sukacita. Ibadah yang Tuhan mau kita lakukan adalah ibadah yang kita kerjakan dengan ucapan syukur. Kalau kita buka di ayat yang keempat dikatakan begini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah nama Tuhan. Saya tidak tahu kondisi kita hari ini, tetapi saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, ketika kita mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, apapun kondisi kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan bersukacita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, karena itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya yang tidak beriman dengan keadaan yang kita alami, sehingga apa? Sukacita kita, ucapan syukur kita itu ditentukan oleh keadaan kita. Mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, sekalipun hari ini keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan bersukacita. Kita datang dengan ucapan syukur. Karena dengan sukacita dan ucapan syukur, itu ada kekuatan yang bisa kita terima untuk kita menjalani kehidupan kita. Kata ibadah dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata avoda. Avoda ini memiliki makna melayani, bekerja, dan beribadah. Dari kata avoda, Bapak Ibu Saudara, ini bisa diartikan pelayanan dan pekerjaan kita. Ini merupakan ibadah kita kepada Tuhan yang harus kita kerjakan dengan sukacita. Sekalipun hari ini dunia tambang tidak dalam keadaan baik-baik saja, tapi saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, engkau bekerja di tempat ini, itu sama dengan engkau beribadah kepada Tuhan. Jadi lakukan semuanya itu dengan sukacita. Lakukan semuanya itu dengan ucapan syukur. Dalam perjalanan, Bapak Dylan cerita kepada saya, kontraktor dari Triple S itu PSG kalau tidak salah, itu DT-nya itu ada sekitar 120 orang. Tahu nggak saudara? 60 lebih itu dirumahkan. Dan dalam satu hari cuma 5 DT yang boleh beroperasi. Apakah dengan keadaan itu kita tidak mau bersukacita? Karena setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, itu ada dalam rancangan Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita itu apa? Melewati hari-hari atau melewati ujian yang melebihi batas kemampuan kita manusia. Makanya bersyukur, bersukacita ini merupakan kekuatan buat kita untuk kita menjalani kehidupan kita.
Jadi ketika engkau bekerja, ketika engkau melayani, itu artinya engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengingatkan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seringkali ketika kita bekerja, kita sudah rajin, kita sudah sesuai dengan aturan, masih ada orang-orang yang fitnah kita, yang ngomongin kita. Tapi ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita nggak terpengaruh. Kita nggak akan pusing dan kita tidak akan mengurangi kualitas pekerjaan kita. Karena kita tahu yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Jadi ketika kau bekerja di tempat ini, pastikan engkau avoda. Engkau kerjakan untuk Tuhan dengan apa? Dengan sukacitamu, dengan ucapan syukurmu. Sekalipun dalam pekerjaanmu engkau dimarahi, bukan kesalahan, mengucap syukur saja. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan. Kata avoda, Bapak Ibu Saudara, itu tidak berhenti ketika kita beribadah di gedung gereja. Kata avoda itu dimulai ketika kita mulai keluar dari gedung gereja. Kata avoda, kata beribadah, itu akan kita kerjakan di luar gedung gereja. Karena ada banyak orang di dalam gereja rohani, di dalam gereja kudus, di dalam gereja suci, tapi di luar gereja dia mulai rohana, dia mulai kudis, dia mulai kotor. Baik itu lewat perkataan dia, baik itu lewat pemikiran dia, baik itu lewat perbuatan dia. Tapi kata avoda, kata ibadah, itu dimulai ketika kita keluar dari ruangan gereja. Disitulah akan terlihat bagaimana ibadah kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Saudara, kita bisa menjadi orang yang manipulatif. Ketika di dalam gereja kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita bisa menangis, kita bisa angkat tangan, kita bisa bertepuk tangan. Tapi di luar gereja, apakah kita sama seperti di dalam gereja? Karena ada banyak hari-hari ini orang-orang percaya yang manipulatif, orang-orang percaya yang munafik. Lain di dalam gereja, lain di luar gereja. Tapi saya yakin dan percaya, kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang tetap beribadah baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Karena itu yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Nah, dari Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua, ada beberapa makna yang saya dapatkan. Yang pertama, ibadah itu harus berpusat kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Ulangan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 13 dikatakan begini. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah harus engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu jangan terpengaruh dengan situasi, kondisi, keadaan di dalam ruangan gereja. Ada satu ilustrasi yang menarik. Ada seorang anak kecil. Dia katakan begini kepada ibunya, "Ibu, saya sudah tidak mau ibadah lagi." "Kenapa, Nak?" "Ya, ketika ibadah saya melihat orang yang pimpin pujian itu bagus, main musik bagus, pengkhotbah bagus. Tapi di luar gereja, kelakuannya tidak menjadi berkat." Satu kali ibunya bilang begini, "Oke, Ibu izinkan kamu tidak ibadah. Tapi minggu depan kamu ibadah. Terus dalam ibadah, kamu bawa gelas dan isi dengan air." Dan dia lakukan, saudara. Sepanjang ibadah, dia fokus kepada gelas dalam air itu, supaya tidak tumpah. Pulang di rumah, ibunya tanya, "Bagaimana ibadahmu tadi?" "Menyenangkan, Ibu." Karena dia tidak fokus kepada orang-orang yang ada di sekeliling dia.
Karena di dalam gereja tidak sedikit orang beribadah, tapi pikiran, tangan, mulut itu tidak ibadah. Tidak sedikit orang beribadah ketika firman Tuhan, ada yang buka sosial media, ada yang ngobrol, ada yang ngomongin orang, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi biarlah ketika kita ibadah, fokusnya itu kepada Tuhan. Mau sekeliling kita bagaimanapun, ketika fokus kita kepada Tuhan, itu tidak akan mempengaruhi. Sekalipun ketika ibadah, pimpin pujiannya nyanyi di G, main musiknya di C, singgahnya di D, itu nggak akan pengaruh. Puji Tuhan, hari ini kita dibawa lewat puji-pujian yang luar biasa, masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu fokus kita kepada Tuhan. Saudara, ketika kita beribadah itu sama dengan kita berjumpa dengan kekasih jiwa kita, pujaan hati kita. Saudara, ada pepatah mengatakan, kalau orang berpacaran, sudah ketemu, dunia itu serasa milik berdua. Yang lain itu apa? Ngontrak. Yang lain mau buat apa? Dorang masa bodoh. Karena mereka fokus dengan apa? Dengan hubungan mereka. Nah, begitu juga ketika kita datang kepada Tuhan, pastikan ketika engkau mau keluar dari mesmu, hari ini saya harus berjumpa dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, maupun ruangan ini panas, maupun dingin, maupun singernya bagaimana suaranya, maupun pimpin pujanya bagaimana, bodoh amat. Yang penting saya berjumpa dengan Tuhan. Jangan mau ibadah tanya, siapa yang pimpin pujian? Siapa yang khotbah? Itu pendeta yang kecil itu dong. Pasti kita, dia terus. Siapa yang main musik? Kongtong pe ruangan bagaimana? Kipas angin baru belum? Atau masih yang lama? Kipas angin berisik. Sementara ibarat tak. Saudara, kita sudah tidak fokus kepada Tuhan, fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Ingat, ketika kita ibadah, itu membangun yang rohaniah dulu. Sehingga yang lahiriah diubahkan. Itu ibadah, saudara. Itu perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah karakter hidup kita. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan tidak berubah, bukan kita berjumpa dengan Tuhan, tapi kita berjumpa dengan hantu. Pastikan hari ini kau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Sehingga teman-temanmu akan melihat perubahan dalam hidupmu. Ketika engkau setiap minggunya engkau berjumpa dengan Tuhan, ketika engkau itu dikenal sebagai orang temperamen, suka marah, merajuk, itu akan berubah dengan sendirinya, saudara. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah hidup. Yang kedua, makna yang kedua adalah ibadah itu bukan kewajiban agama. Ibadah bukan sekedar rutinitas atau kewajiban agama, melainkan sebuah kebutuhan rohani yang harus kita kerjakan. Saudara-saudara datang ke tempat ini untuk memenuhi kebutuhan atau untuk senang-senang atau untuk main-main. Untuk memenuhi kebutuhan loh. Baik itu yang sudah punya keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga. Yang belum punya keluarga, memenuhi kebutuhan pribadi. Membantu perekonomian keluarga. Kita datang ke tempat ini untuk kebutuhan. Engkau apa? Engkau harus bangun pagi-pagi. Ya kan? Kadang engkau harus lembur. Karena engkau butuh. Nah, ibadah itu bukan kewajiban agama, saudara. Tapi ibadah itu sebuah kebutuhan yang artinya engkau akan cari. Engkau akan cari. Engkau akan usahakan. Sekalipun lelah, tapi engkau masih tetap mau datang beribadah. Kenapa? Engkau menyadari engkau butuh ibadah. Saudara, kalau kita jadikan ibadah itu sebagai kewajiban agama, kita akan menjadi orang-orang yang seperti ini. Mari buka di dalam Yeremia 29 ayat 13 dikatakan begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku
hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini orang yang beribadah, yang menganggap ibadah sebagai kewajiban agama. Karena dia agama Kristen, makanya dia wajib pergi ke gereja hari Minggu. Orang ibadah itu kebutuhan. Karena ibadah kita itu tidak hanya hari Minggu. Menunjuk kepada kata avoda tadi. Bekerja itu ibadah. Jadi setiap hari engkau di sini ibadah. Engkau bawa alat berat, engkau ibadah. Engkau di kantor, engkau ibadah. Di kantin, engkau ibadah. Jadi driver, engkau ibadah. Makanya lakukan semuanya itu apa? Dengan apa? Dengan baik. Supaya apa? Supaya engkau mendapat upah dari Tuhan. Bukan hanya engkau mendapat gaji dari perusahaan, tapi engkau mendapat upah dari Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 itu tidak berhenti di situ. Di ayat 24 dikatakan, kita akan mendapat upah yang dari Tuhan. Dan upahnya itu lebih daripada perusahaan yang berikan. Nah, ketika kita menjadikan ibadah itu sebagai kewajiban agama, kita akan menjadi orang-orang yang datang kosong, itu pulang kosong. Jadi ibadah yang dikerjakan tidak menjadikan apa? Menjadikan sebuah perubahan dalam kehidupannya. Jangan sampai orang bilang, sama jo ngana. Ngana pelayan Tuhan, ibadah, ngana hidup sama. Ngana mulus sama jo. Lebih baik kita tidak pernah ibadah. Karena apa? Karena tidak ada perubahan hidup. Karena ibadah yang dikerjakan sebuah rutinitas. Sebuah kewajiban agama. Ingat, ibadah itu kebutuhan. Kebutuhan kita dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Karena nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan ketika dunia ini sudah dihancurkan. Ketika Tuhan datang kembali, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai kita nanti di sorga kita canggung, cuek-cuekan dengan Tuhan. Tapi biarlah kita jadikan ibadah kita itu sebagai kebutuhan, yang artinya kita akan tetap cari. Sekalipun kita lelah, capek, banyak masalah, kita akan tetap datang kepada Tuhan. Ibadah yang sejati itu berasal dari hati yang bersyukur. Saudara bisa buka dalam Mazmur tadi ayat yang keempat. Yang ketiga, ibadah adalah ekspresi iman yang hidup. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ibadah itu harus diekspresikan dengan penuh semangat. Sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam tantangan, dalam ujian, dalam persoalan, kita tetap bersemangat, kita tetap bersuka cita. Itu menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Dalam ayat yang kelima, Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini iman kita. Iman kita harus mengatakan, apapun situasi kita, apapun keadaan kita, iman kita harus mengatakan, Tuhan itu baik. Sekalipun kita dalam keadaan sulit, sekalipun kita dalam keadaan terluka, tapi kita harus mengatakan Tuhan itu baik, itu iman kita. Karena apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu mendatangkan kebaikan. Makanya ibadah ini merupakan ekspresi iman yang hidup, yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Dan sorak-sorai itu melambangkan kemenangan. Beribadah kepada Tuhan dengan bersuka cita, datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, artinya kita datang dengan penuh kemenangan sekalipun masalah belum selesai.
doa belum dijawab. Tapi kita datang dengan sorak-sorai karena kita percaya ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu harus kita kerjakan, itu iman yang hidup, iman yang tetap percaya sekalipun tidak melihat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memiliki iman seperti Thomas. Thomas ketika teman-temannya katakan, Yesus hidup, guru sudah bangkit. Tapi Thomas katakan, sebelum aku cucukkan jariku ke lubang di telapak tangan Yesus, aku tidak percaya. Rasul Paulus katakan, kita hidup itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Sekalipun hari ini kita belum melihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, tapi kita tetap percaya. Nyatakan iman kita hidup di hadapan Tuhan. Makanya jangan pernah bergantung kepada situasi dan kondisimu. Sekalipun hari ini seakan-akan engkau dalam keadaan yang gelap. Mungkin hari ini engkau seakan-akan engkau dalam perapian yang menyala-nyala. Engkau berada di dalam lubang atau gua singa. Engkau berada di sumur. Tapi jangan sampai imanmu mati. Tetap imanmu harus hidup. Dan nyatakan kalau kita punya Allah yang hidup, yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Kesimpulannya saudara, avoda adalah ibadah yang kita lakukan bukan sekedar kewajiban agama, melainkan kebutuhan rohani yang kita kerjakan. Melalui ekspresi iman yang hidup dan berpusat kepada Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tundukkan kepala, ku terhubung